Penyakit hati yang keempat, qillatul haya, makuras siri. Ini juga sekarang banyak makuras siri sekali. Kalau dulu ada orang hamil di luar nikah diusir, saleh kampungnya mapaka siri-siri kok. Sekarang hamil 5 bulan pesta besar, yang ngundang haji ikut mengundang ustadz. Gedungnya Islamic Center, baru 3 bulan sudah menikah. Gimana nih? Ditanya kenapa begitu anak tanah, bilang iya silaku. Coba sirik sudah mulai hilang. Coba lihat anak-anak gadis kita sekarang, siriknya sudah mulai hilang. Dulu kalau ada anak gadis lewat, orang bilang niga nak ya roh mata andre sirik lah dek mana tak 2 lipat nak pakai lipat yase lipat yawa. Sekarang niga nak ya roh makuras sirik lah dek pita mana nih duduk nawak dipita. Kalau mau memilih pemimpin nanti bu, lihat orang yang baik siriknya. Kalau digagas siriknya, jangan. Menghalalkan segala cara itu. Ya, pelihara siri. Dan rasa siri itu cerminannya gampang. Satu, lihat dari cara berpakaiannya. Orang kalau bagus sirinya itu dari cara pakaiannya. Coba dilihat. Komatoa nih, napoji mopi masulara ponco ai. Majak tuh, makuras siri ya tuh. Kalau 2 ibu ada mi anaknya gadis masih suka pakai you can see, makuras siri itu. Ya. Ada mi cucunya masih mau seperti ABG. Kalau lihat kalau bapak-bapak sudah tua, kalau lihat anak cewek langsung napatik rambutnya. Padahal sudah lobet. Gantol le. Gabungan tua-tua lale. Qillatul haya, makuras siri. Ya. Nah, yang selanjutnya penyakit hati adalah hubbud dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Cinta dunia boleh, tapi yang diharam adalah terlalu, yang namanya terlalu cinta kepada dunia. Ciri-cirinya menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Apa saja dia lakukan, yang penting dia bisa dapat dunia. Padahal demi Allah bu, besok-besok mati ki, dibawa kekayaan dunia tak? Dibawa? Enggak. Coba lihat orang mati, ada yang masuk di kuburnya. Mulai dari yang paling kaya sampai yang paling miskin, sama semua bawaannya kain kafan. Ya toh? Makanya jamak. Makanya istri yang baik, suami tak keluar, Pak, saya istri tak ikhlas ji, apapun yang kita bawa ada atau tidak, yang penting kita tetap di jalan agama Allah. Selalu dakwai suami tabu, selalu dakwai. Setiap belok masuk lo sapa dalle dakwai suami tak. Bu, Pak, saya istri tak, kita nikahi lillahi ta'ala. Tapu bene kak nasabak lillahi ta'ala. Insya Allah saya ikhlas, apapun yang kita bawa ada atau tidak saya ikhlas terima. Yang penting jangan melanggar agama Allah. Itu baru istri yang baik. Datang suaminya, Pak, halal jika ini, halal jibu, alhamdulillah kasih mas. Nah inilah jenis-jenis penyakit hati. Sebenarnya banyak tapi waktu yang terbatas. Akhirnya kita resep lagi selanjutnya. Nah, bersami 5 tadi, saya nak kena tidak? Nak kena kak ini, berarti sakit nih hati tak? Kalau sakit hati tak, bagaimana cara mengobatinya? Jangki minum antalgin, tidak sembuh itu. Jangki juga minum baygon, mati ki. Tapi bagaimana caranya? Obati dengan cara satu, taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Bagaimana cara bertobat Ustaz? Tuh, taubatan bil lisan, tobat dengan cara lisan. Yaitu bagaimana caranya? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Itu tobat bil lisan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Panjang sekali Ustaz. Yang pendek mau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kedua, taubatan bil jasadi. Taubat dengan badan kita. Bagaimana caranya? Ada yang disebut salat sunat taubat. Kapan dilaksanakan Ustaz? Kapan saja, yang penting bukan waktu haram.
tapi lebih utama waktunya antara maghrib dengan isya. Pura kimas sampai jam maghribi sambil tunggu waktu di masjid, salat sunat taubat. Berapa rakaat Ustaz? Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Salat sunat taubat. Apa bedanya salat sunat yang lain? Niatnya sih. Kalau salat duha kan duha, kalau taubat ya salat sunat taubat. Nah, ketika kita sujud terakhir dalam salat itu taubat ki. Dengan catatan jangan dilafazkan. Jangan diucapkan, misalnya ya. Anggaplah ini dalam hati, anggaplah. Karena kalau ku jelaskan ki dalam hati pasti tidak mengerti kita. Anggaplah misalnya, ya Allah, ampunilah segala dosa yang telah hamba lakukan, baik yang hamba sengaja maupun yang hamba tidak sengaja. Dan yang lebih penting dari itu ya Allah, berikan hamba kesanggupan dan kemampuan untuk tidak mengulangnya. Garis bawahi itu, garis bawahi, stabiloy, cetak miring, kasih bol. Penting. Berikan saya kemampuan untuk tidak mengulangnya. Jangan seperti tobat ibu hamil. Pernah lihat tobatnya ibu hamil, Bu, melahirkan. Kalau dia melahirkan itu teriak-teriak kuliah. Ampun ma, tidak mau lagi hamil. Tidak mau ma. Sekalinya 5 bulan. Matampu sih. Padahal pura ditobat-tobat. Jangan tobat seperti itu, tidak diterima tobat itu ya. Tobatan bil jasadi ya. Nah itu resep mengobati hati, taubatan nasuha. Yang kedua dengan cara zikrullah. Zikrullah. Zikir sebaik-baik zikir adalah qiraatil Quran. Jadi kalau sakit-sakit nih hati tak, seke kurang rasa malu, terlalu cinta kepada dunia, suka gosip dan lain sebagainya, nah obati banyak-banyak ngaji. Minimal 1 ayat setiap selesai sholat. 1 ayat mau. Selesai sholat subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. 1 ayat. Ya, betul ini. Sudah duhur, ambil lagi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. 1 hari berapa ayat kita baca? Berapa? 5. Ya kan 5 kali kita salat. Seminggu berapa ayat? 35 ayat. 1 bulan berapa ayat? 150 ayat. Alhamdulillah kalau kita buka terjemahannya. Sehingga kita tahu artinya itu. Besok-besok bertengkar sambil tunggu Ustaz di sini. Apa hukumnya ini? Haram. Betul ki Bu, haram. Apa ayatnya? Tidak ku tahu, yang penting pernah ku baca. Haram. Tambah ilmu. Ya, baca qiraatil Quran ya. Yang kedua, zikir yang kedua, semulia-mulia zikir qiraatil Quran. Yang kedua adalah kalimat-kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya. Sambil perjalanan di atas beca, Bapak toh di atas beca ki sikir, tiba-tiba lihat ki cewek cantik tak buka rokna na sambar petek-petek, tak angkat roknya, langsung ucapkan subhanallah. Jangan bilang alhamdulillah. Subhanallah. Tiba-tiba masih dilihat juga, selama belum berkedip mata Pak itu dah letak rezeki. Selama belum berkedip. Kalau sudah berkedip, kata Nabi, palingkan pandangan, ucapkan astagfirullah. Selama belum berkedip tidak berdosa. Jantung kita hangi. Ada juga orang yang istighfar tapi matanya jelalatan. Astagfirullah, astagfirullah. Bukan begitu. Ya. Kalimat di atas PT-PT Bu, melihat sesuatu kita heran, Masya Allah. Tiba-tiba melihat ciptaan kita kagum, Allahu Akbar. Di rumah tidak ada kegiatan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang bagus-bagus caranya, jangan terlalu cepat. Ada orang tuh zikir itu seperti makan pisang goreng panas. Dia bilang saja, bismillah, 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 bismillah. Apa artinya itu bismillah, bismillah, bismillah? Pada cengi bela. Biasa saya heran Kak di masjid. Itu terutama itu di masjid. Sama-sama 33 dibaca. Sama-sama mulai. Saya baru 11 dia sampai men.
Karena bila saya jumlah. Pada ceng bos. Dula. Ada dula di sampingnya. Dia bilang, apa kau panggil kang? Siapa panggil kau? Itu ada tadi kau dengar dula. Bagus ya. Zikrullah. Nah, jelas ya. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, zikir, taubat dan berzikir, ya itulah obatnya hati. Kata Allah dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan banyak berzikir kepadaku, maka hatimu akan jadi tenang. Akhirnya kita simpulkan, dalam diri kita terdapat segumpal darah, yang apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Dan apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Segumpal darah itu tak lain adalah qalbu, hati. Itu pentingnya itu hati ya, makanya pelihara hati kita ya. Nah, demikian tausiah kita pada kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya masturun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.